Hari ini gue pengen bahas topik yang bener-bener mungkin kontroversial, tapi menurut gue ini penting banget untuk dibahas dan penting banget untuk lo tahu. Yaitu kalau lo punya pasangan yang lo merasa bahwa dia pemberi luka, tapi dia juga yang bisa ngobatin. So, let's move. Oke, menurut gue kalau dalam hubungan yang seperti itu, ini adalah tanda-tanda red flag besar. Kenapa? Karena biasanya lu terjebak dalam pikiran, ya memang dia yang kasih luka buat gue, secara mungkin fisik maupun mental, tapi masalahnya dia doang yang bisa nyembuhin gue. Guys, hati-hati. Ini cycle yang berbahaya banget. Oke, mungkin kalau misalnya lu bingung dan masih belum ngeklik dengan apa yang gue bahas sekarang, gue akan kasih 5 ciri-ciri kalau lu punya pasangan yang seperti ini. Tapi kalau misalnya lu punya satu, ya itu mungkin agak tanda-tanda sedikit lah kalau lo harus mempertimbangkan hubungan lo tuh kedepannya seperti apa. Tapi kalau bisa lebih dari 2, lebih dari 3, sampai atau bahkan lo 5 ciri-cirinya ini ada dalam hubungan lo, ini harus dipertimbangkan baik-baik dan ini sangat-sangat berbahaya kalau teruskan hubungan seperti ini. Yang pertama, emotional roller coaster. Lo bayangin aja, hari ini dia bikin lo ngerasa on top of the world. Besoknya dia bisa bikin lo ngerasa worthless. Ini bukan cinta lagi, tapi ini adalah emotional abuse. Coba deh inget-inget lagi, dalam seminggu terakhir jangan mikirin terlalu oke, 1 bulan aja terakhirnya. Nggak usah, 1 minggu terakhir lo lihat, lo dibuat emosi itu naik turun nggak sama dia. Kalau jawabannya iya, dia bikin lo sering sekali untuk emosi lo tuh naik turun, antara maksudnya gini, bahagia nanti sedih, sedih nanti bahagia, dibuat gitu terus dalam seminggu terakhir ini, itu udah red flag bro. Karena hubungan yang sehat itu harusnya tempat berlindung lo, antara tempat lo secara fisik maupun secara mental, bukan malah seperti arena roller coaster seperti Dufan yang bikin lo cuman pusing doang. Yang kedua, ketergantungan gak sehat. Hati-hati kalau lo cuman ngerasa bahwa hanya dia yang bisa bikin lo nyaman, hanya dia yang bisa bikin lo damai, hanya dia yang bisa bikin lo bahagia. That's not love, that's addiction. Kebahagiaan itu jangan sampai lo hanya bergantung dan menempatkan hanya satu orang. Gue pernah tuh kalau ngeliat content creator bahwa bilang, ya dia hanya bahagia gue, kalau dia punya bahagia lain ya udah. Kalau gue sih bahagianya cuma dia doang. Lo tuh udah stres apa gila? Gini ya, dengerin baik-baik. Setiap individu itu nggak boleh bergantung hanya satu individu saja buat lo bahagia atau buat lo nyaman. Oke, karena itu bisa berbahaya buat diri lo. Tapi sekarang kita ngomongin ke pasangan lo, ya, atau ke diri lo sendiri. Coba deh lo pikirin baik-baik, kalau sehari ini aja dia nggak ada di samping lo, itu gimana rasanya? Kalau dalam sehari dia nggak menghubungi lo merasa sedih banget sampai bahagia lo hilang, atau kayak ya udah, ya kalau dia nggak kabarin mungkin dia lagi sibuk dan lain sebagainya, atau ya lo masih bisa mencari kebahagiaan lain, entah sama teman-teman lo, sama keluarga lo, bahkan ya sama orang-orang lain, pokoknya bukan hanya dia doang. Tapi karena kalau misalnya ya, lu dalam 1 hari aja nggak ada kabar dia nggak telepon, dia nggak kelihatan secara ya fisik gitu ya, lu menderita banget dan teman-teman lu menghibur lu nggak bisa, karena lu mindsetnya adalah bahagia gue ada di dia. You're so stupid. Otaknya udah nggak ada. Sekarang gue tanya sama lu, apakah ketika dia nggak kasih kabar dalam setengah hari aja deh, oke, setengah hari aja, lo bahagia gak sama yang lain? Kalau jawabannya enggak, itu tanda bahwa lo terlalu dependent sama diri lo. Oke, seharusnya lo punya partner yang bisa complete hidup lo, bukan jadi pusat dunia lo. Karena lo harus tetap punya hubungan dengan orang lain, lo harus punya identitas sama orang lain, dan lo harus juga bisa mendapatkan kebahagiaan di luar dari hubungan pasangan lo yang sekarang. Yang ketiga, excuse buat toxic behavior. Mungkin ya seringkali lo melihat atau mengalami momen-momen bahagia itu yang akan menjadi lo mentolerir kelakuan toksik pasangan lo. Kayak misalnya gini, iya dia emang suka marah-marah, iya dia emang suka berkata kasar dan sering nyakitin hati gue, tapi dia yang selalu ada buat gue. Masalahnya, lo ibaratnya seperti menyimpan sebuah racun di dalam vas bunga yang indah. Toksik tetap toksik cuy. Jangan sampai lu menormalisasikan hal-hal yang seperti itu. Ya lu pikir ya kadang kan dia juga baik, dia selalu ada buat gue. Lo menormalisasikan hal-hal toksik tersebut. Gue tahu bahwa hubungan yang seperti ini tuh memang enggak setiap saat selama 24/7. Tapi masalahnya ini cycle yang sangat sulit untuk dilepas. Yang keempat, self-worth issues. Lama-lama lo akan berpikir bahwa
kayaknya gue nggak pantas deh dapat pasangan yang lebih baik dari sekarang. Dan lu selalu merendahkan diri lu, karena ya lu mungkin merasa bahwa ya gue nggak apa-apa deh, mending kayak gini aja daripada sendirian. But remember guys, being alone is way better than being in a toxic relationship. Gue pernah kok berada di posisi seperti itu. Gue pernah ngalamin apa yang lo sekarang mungkin alamin, tapi sekarang lo tanya sama diri lo, apa iya dengan seperti ini hidup lo berbahagia? Coba tanyakan lagi. Atau lo cuman takut keluar dari comfort zone aja? Harga diri lo itu jauh lebih penting daripada status hubungan relationship lo ini aja. Oke, mendingan ya lo bisa have fun di luar sana bersama teman-teman dan keluarga lainnya. Bukan berarti lo nggak pantas untuk mendapatkan yang lebih baik dari ini. Bahkan mungkin ketika lo sudah memutuskan hubungan seperti ini, lo bisa aja dapet yang lebih baik dari ini. Yang kelima, ngehambat personal growth. Gimana lo mau grow as a person kalau misalnya setiap hari aja emosi lo ini terkuras habis buat ngehandle drama hubungan lo sendiri? Bukannya seorang pasangan itu bisa untuk kasih support buat pertumbuhan kita, buat ke arah kita yang lebih baik, tapi malah jadi beban. Coba deh lihat 6 bulan terakhir aja, ada nggak skill baru yang lo pelajarin atau mimpi yang lo kejar selama lo ya punya status hubungan sama dia? Kalau jawabannya enggak, itu udah jelas-jelas nggak ada support di dalam pasangan lo. Ini hanya akan menjadi penghambat buat lo menjadi orang yang grow. Ya bukannya grow, lo malah down. Ups. Karena partner yang benar dalam sebuah hubungan adalah orang yang sangat support lu nomor 1. Bukan menjadi orang yang ngedistract emosi lu, menjadi penghambat, menjadi penghalang dari lu kayak misalnya mau mencapai ya impian-impian lu, dia akan tetap support. Tapi kalau dia hanya mengganggu fisik lu, mengganggu psikis lu, mengganggu mental lu, apakah itu bisa menjadi partner yang bagus? Kayaknya sih enggak. So, gimana? Dari kelima ciri-ciri tersebut, apakah lo pernah mengalaminya atau sekarang lagi alami? Entah dari 1, 2, 3 atau bahkan sampai 5-5-nya lo ambil semua nih ciri-cirinya, itu udah bahaya banget guys. Oke, kalau lo cuman 1 aja, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau udah lebih dari 2, it's dangerous guys. Oke, jadi ya tenang aja, karena gue di sini juga ngebahas bukan cuman ngasih pendapat, tapi gue juga pengen ngebahas gimana sih caranya supaya kita lepas dari toxic relationship seperti ini. Ya, dia yang memberi luka, tapi dia juga yang bisa ngobatin. Coba pikirkan baik-baik. Yang pertama, self-reflection. Take a step back, guys. Coba tanyakan kepada diri lo. Mungkin lo merenung di kamar, atau ya lo merenung di pantai, ya, sambil melihat gelombang-gelombang air, atau suara-suara air laut, atau ya lo misalnya duduk di depan rumah juga nggak apa-apa. Coba lo tanyakan ke diri sendiri. Apa benar ini hidup yang lo mau? Apa benar ini adalah hubungan yang lo mau? Apakah lo mau terus-terusan berada di hubungan seperti ini? Apakah lo beneran bahagia? Atau lo cuma takut sendirian? Gue tahu ini emang gak mudah, I know. Kadang masalahnya lo tuh terlalu nyaman dengan situasinya, sehingga lo merasa bahwa aduh, kayaknya emang gue nanti gak mungkin nih dapat pasangan yang lebih baik dari ini. Ya, punya pasangan yang benar-benar nanti support sama gue, atau benar-benar punya pasangan yang sesuai dengan kriteria kalian. Kalian terlalu takut untuk melepas sesuatu yang membuat kalian perih, tapi ya kalian nyaman dengan keperihan itu. Selebel. Coba deh, lu luangin waktu aja, nggak usah banyak-banyak. Kayak misalnya hari ini, oke, lu berpikir dulu dan lu catet, ya, karena orang tuh cepet lupa biasanya, apalagi minjem uang, cepet banget lupanya. Jadi mendingan ketika lu punya pikiran seperti itu, lu catet. Apa sih plusnya punya hubungan sama dia? Apa sih negatifnya punya hubungan sama dia? Karena ketika lu udah setiap harinya, lu udah tahu, oh, ternyata banyak negatifnya nih daripada positif. Atau mungkin sekarang lo berpikir, oh banyak positif ya daripada negatif. Nggak apa-apa, lo pikirkan baik-baik, mungkin seminggu sekali buat bener-bener lo berpikir. Oke, karena ini berguna juga buat really think about your relationship. Lo bisa tulis plus and minusnya dalam hubungan lo. Kayak misalnya bayangin dulu selama 2 tahun ke depan, kalau lo masih sama dia, masih kayak gini atau enggak?
masih sering diberi luka atau enggak, atau bahkan nanti dia tetap juga bisa menyembuhkannya. Kalau misalnya dalam 2 tahun ke depan dan lu merasa bahwa hari-hari yang lu jalani punya pasangan seperti itu malah membuat lu ragu, malah membuat lu takut, malah takut ya lu nanti menyesal gitu ya terusan bersama-sama dia, itu adalah tanda bahwa lu harus mempertimbangkan hubungan lu sekarang. Jangan nanti-nanti. Oke, karena waktu itu cepat. Mendingan lu putuskan sekarang dan mencari yang lebih baik, atau untuk ya setidaknya ya grow untuk diri sendiri, memperbaiki diri sendiri dulu, baru nanti ya bisa mendapatkan pasangan lebih baik lagi. Atau seperti apa? Putuskan jangan terlalu lama. Yang kedua, set clear boundaries. Gini ya, lo harus bisa komunikasiin apa sih yang dia nggak terima dari lo, atau kemudian juga apa sih yang nggak bisa lo terima dari dia. Kalau kalian nggak bisa saling respect, ini gue nggak ngomongin soal dia atau lo aja ya, ini semuanya. Oke, dua-duanya, namanya pasangan, nggak mungkin satu. Kalau satu single, oke, ini pasangan, oke. Jadi kalian berpikir dulu bahwa komunikasiin apa sih yang misalnya dia nggak bisa respect terhadap kita dan sebaliknya. Karena kalau dia nggak bisa respect terhadap hal itu, atau lu juga nggak bisa respect terhadap hal itu, maybe it's time to reconsider the relationship. Karena ini krusial banget guys. Set boundaries itu bukan berarti lo egois atau merasa bahwa diri lo tuh nggak sayang sama dia. Bukan itu maksudnya. Justru itu adalah tanda respect buat diri lo sendiri dan juga respect terhadap hubungan lo kali ini. Karena kayak misalnya nih ya aku kan nggak suka kamu tuh terlalu berkata kasar. Misal, aku tuh nggak suka ya kamu sedikit-sedikit aja tuh marah. Atau misalnya lo meminta waktu untuk me time setiap weekend. Karena kan ada ya, kalau misalnya punya pasangan yang terlalu posesif, yang terlalu kayak misalnya ya ini kan weekend, menikmati diri sendiri, atau ya kayak misalnya lo mau jalan-jalan sendiri, it's okay. Tapi ada pasangan yang kayak, kamu kenapa sih sendiri pergi-perginya? Kenapa nggak ajak aku? Kan ada aku sekarang gitu. Yang terlalu ngomel dan nggak bisa kasih lo untuk me time, itu kayaknya lo harus komunikasiin dan lo set boundaries. Karena ketika misalnya ya gue kurang suka kalau lo terlalu berkata kasar, dan gue juga nggak suka lo terlalu kekang gue, atau bahkan kayak misalnya ya ini adalah weekend, ini saatnya gue me time gitu. Tapi kalau dia benar-benar nggak bisa dan nggak respect lo, ya you know lo harus apa dan gimana. Ingat ya, orang yang benar-benar sayang sama lo itu akan respect boundaries lo. Kalau dia malah marah atau guilt trip lo, it's red flag. Yang ketiga, seek support. Cerita aja ke teman, ke keluarga, bahkan ke orang-orang yang lo percayai. Because sometimes we need an outside perspective to see things clearly. Gue tahu kadang kita tuh terlalu takut ya cerita sama temen, cerita sama sahabat, cerita sama keluarga dan lain sebagainya. Takut dikatain, takut dibilang bodoh juga dalam percintaan, takut dibilang ya lo kok bisa kayak gini padahal udah tahu red flag-nya dari awal gitu ya. Takut ya itu, lo takut disangka bodoh lah dalam mencari pasangan padahal emang bener gitu kan. Terus juga lo takut juga dijudge sama orang. Tapi masalahnya cerita aja dulu ya, karena kalau misalnya nih kalau lagi orang jatuh cinta tuh kadang kupingnya tuh tebel, matanya tuh bersih, istilahnya kayak nggak ada kotoran, yang bahkan kita semua teman-temannya tuh melihat bahwa pasangan lo tuh nggak bener, tapi lu ngeliatnya oh dia bener, lu nya kan yang salah berarti. Jadi ya nggak apa-apa, lu terima aja. Yang namanya kalau kita curhat, kalau kita cerita, kita harus bener-bener ya terima komentar negatifnya, terima bahwa oh ternyata gue kayak gini ya. Oke, jadi lo bisa introspeksi diri. Jangan sampai jadi orang yang gak berani dan gak terima untuk menerima kritikan yang bisa membuat lo menjadi lebih baik. Yang keempat, fokus on self-love. Ingat ya, lo dengan dia atau tanpa dia, lo harus invest waktu dan energi lo buat diri sendiri juga. Karena ini bukan cuma hanya self-care, kayak misalnya lo skincare or ya gym kayak biasanya. Tapi ini tuh lebih ke arah really knowing and accepting yourself. Coba deh untuk mulai cari tahu dari hal-hal kecil dulu. Kayak misalnya set personal goals yang gak ada hubungannya sama relationship, explore hobi baru, atau reconnect sama teman lama. Because when you love yourself enough, you won't settle for half as love from someone else. Yang kelima dan terakhir adalah know when to let go. Kita sudah masuk ke 5 tips ya. Tips ini yang terakhir. Dari keempat yang tadi, mungkin lu sekarang sudah berpikir bahwa oh, gue tahu bahwa hubungan yang sekarang adalah toxic, hubungan yang sekarang adalah red flag banget buat lo, dan sekarang gue akan suruh lo bahwa lo harus menjauh. Ya ini memang hal yang berat, ini memang hal yang sangat sulit,
tapi harus lo lakukan, yaitu menjauh. I know it's gonna hurt, but trust me, you will thank yourself later. Karena sejatinya ketika lo sudah berani untuk menjauh dan memutuskan hubungan seperti ini, lo akan terima kasih kok sama diri lo nantinya. Di kemudian hari, lo akan terima kasih sama diri lo bahwa untung aja gue udah putus sama dia. Untung aja sekarang gue memilih untuk memperbaiki diri dan sekarang udah ketemu sama yang baru dan ya lebih baik daripada dia. Oke, cobain aja dulu sebentar-sebentar. Gue tahu bahwa ketika kita memutuskan hubungan dengan orang lain yang sudah punya banyak memori, itu akan sangat sulit. Dan sangat sulit lagi ketika kita mencari ya seseorang dan memulai hubungan baru. Tapi masalahnya akan lebih sulit ketika lo nanti seumur hidup dalam kondisi seperti ini. It's okay to be scared, tapi jangan sampai ketakutan lo ini membuat diri lo untuk terjebak dalam situasi yang gak enak seumur hidup. Lo berhak bahagia, lo berhak juga dapat punya pasangan yang lebih baik dan sesuai dengan kriteria lo. Oke, mungkin dari 5 ciri-ciri dan 5 tipsnya semoga bisa membantu lo untuk menemukan pasangan yang lebih baik dan segera mengakhiri hubungan yang benar-benar dari 5 ciri-ciri tersebut. Oke, sekarang tuh inget aja, kalau lu nggak bisa bedain bahwa ya gimana caranya gue punya pasangan yang benar-benar ya healthy relationship, bukan toxic relationship. Ya masalahnya adalah kalau dia bisa support lo dalam segala situasi, itu baru pasangan yang baik. Tapi kalau dia nggak respect lo, dia nggak support lo, dan dia nggak tahu bahwa hal-hal yang sedikit aja tuh bisa nyakitin kita, ya you know, berarti dia nggak sayang sama lo. Karena sejatinya partner hidup itu harus bener-bener yang support, harus yang benar-benar bisa memotivasi satu sama lain dan bisa untuk nyemangatin gitu ya, daripada ketika kita punya pasangan yang dia memberi luka sekaligus juga obatnya. Ya kok nggak sembuh-sembuh, ya kayak lu lah punya koreng, lu tahu koreng kan, bahasa gue koreng gitu kan, koreng udah kering tapi lu pengen kelepas lagi, ya luka lagi, nanti lo obatin luka lagi, lama-lama tuh kulit lu jebol sampai kena tulang karena nggak sembuh-sembuh. Lo mau hubungan lo kayak gitu terus? Ingat, lo pantas bahagia, lo pantas dan berhak punya pasangan yang sesuai dengan kriteria lo. Kalau memang sekarang itu belum ketemu, ya sudah, bahagialah atas diri lo dulu. Oke, jangan pernah menggantungkan kebahagiaan lo hanya dengan satu orang. Karena ketika lo hanya menggantungkan kebahagiaan lo dengan satu orang, dan satu orangnya ini nggak ada lagi, ya you'll be crazy to stress person. Gue tahu ini hal yang mungkin kalian gak mau dengar, gue tahu memang hal ini sulit kalian terima, tapi ini bagus banget buat kalian dengar dan bagus banget buat kalian tahu. Atau misalnya ketika kalian nggak berada dalam hubungan ini, nggak apa-apa lu dengerin aja. Ya siapa tahu nanti ketika lu punya pasangan dan mempunyai hubungan dengan 5 ciri-ciri seperti ini, lo bisa tahu harus bersikap apa dan harus seperti apa. Oke, kalau misalnya kalian mau discuss lebih dari ini, mungkin kalian bisa untuk DM Instagram. Kalau bisa gue bales, ya gue usahakan bales ya. Tapi kalau misalnya kalian mau discuss aja di kolom komentar juga nggak apa-apa. Kita ngomongin hal-hal seperti ini. Atau mungkin ada hal yang salah gue ucapkan, ya mungkin kalian juga bisa perbaiki. Karena ini adalah my opinion dan kalian juga punya opini masing-masing. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan sampai kalau kalian punya pasangan yang benar-benar red flag seperti itu. Luka ya luka, obat ya obat. Kedua hal itu harus dipisahkan, nggak bisa disamakan. Oke, hidup ini adalah pilihan. Pilihan adalah di tangan lo. Mau hidup seperti apa terserah lo. Dan kalau misalnya lo mau tetap punya hubungan seperti itu juga nggak apa-apa. Gue juga nggak bisa ngapa-ngapain karena gue dan orang sekitar lo juga nggak bakal bisa ngerubah diri lo, hanya diri lo lah yang bisa ngerubah diri lo. Tapi hati-hati, jangan sampai penyesalan itu akan datang di kemudian hari. Bye-bye.